Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang knee replacement, masalah yang sering dihadapi pasien yang harus dioperasi pada bagian lututnya ini karena terjadi kerusakan jaringan kartilago. Jaringan itu jaringan yang menghubungkan antara tulang fibia, tulang femur dan tibia. Nah, ternyata di Amerika itu osteoartritis itu terjadi pada 20,7 juta jiwa Amerika. Orang Amerika. Ternyata penyakit ini sudah sangat banyak. Itu aja hanya di Amerika. Tentu saja kalau kita hitung di dunia, banyak orang yang menderita osteoartritis. Cuman masalahnya apakah semua penderita itu akan mampu menjalani operasi penggantian sendi lutut ini? Karena selain berbiaya mahal, operasi ini juga akan membuat fungsi berjalannya itu akan berubah, yang biasanya natural alami dari bantalan yang ada di sendi lutut, dan itu akan diganti menjadi bantalan implan baru gitu ya. Nah, ini di gambar ini bisa kita lihat sebelum dipasang implan dan setelah dipasang implan. Nah, implan ini tertanam dalam tubuh manusia, sehingga material yang digunakan ini harus memiliki sifat biokompatibilitas yang bagus dan masuk dalam kategori material biomaterial. Nah, ini kan bagian bantalan yang sudah rusak. Ini tulang kartilago. Artritis umum terjadi di manusia karena penuaan dan kurang sehatnya sendi lutut ini. Nah, total knee replacement atau TKR ternyata diaplikasikan pada 250.000 orang Amerika setiap tahun. Banyak sekali nih operasi yang terjadi di Amerika sana, penggantian sendi lutut, sehingga menghasilkan rasa sakit yang berkurang, stops or greatly reduce joint pain. Dia akan berkurang rasa sakitnya karena ini sangat nyeri sekali nih, karena gesekan yang terjadi di sini itu akan menimbulkan rasa sakit. Nah, meningkatkan kekuatan dari lutut, jadi yang sebelumnya karena sakit lututnya jadi lemah gitu kan, sehingga ini setelah diganti ini dia akan merasa mengurangi rasa nyeri sehingga lututnya akan berfungsi seperti sedia kala, mendekati seperti sedia kala, dan meningkatkan quality of life and comfort, akan menjadi lebih nyaman. Tentu saja itu ya, karena sudah diganti. Ini bagiannya ya, jadi kalau kita lihat ini bagian femur dan tibia, femur tulang paha, tibia tulang betis. Nah, ini thick bone, femur, ini ada femoral komponen atau tibial komponen, bentuknya seperti ini. Lalu ini ada polyethylene insert, ini suspensinya. Ini yang nempel di tulang femur, ini yang nempel di tulang tibia. Lalu di sini ada patelanya untuk menggerakkan seperti fungsi pada lutut. Di sini ada patelanya. Gitu. Biasanya ini terbuat dari stainless steel, lalu suspensinya ini soketnya terbuat dari polimer atau plastik insert, biasanya terbuat dari UHMWPE. Stainless steel juga 316L. Nah, material itu sudah tergolong sebagai biomaterial, sehingga perkembangan pada total knee replacement ini pada desain dan pada pendekatan fungsi-fungsi yang mampu menghasilkan lutut pengganti ini yang mendekati fungsi semula. Nah, ini material, kita bisa cek di sini, material adalah kobalt, kromium, molybdenum. Umum ini digunakan sebagai joining total replacement, atau titanium, Ti6Al4V, Li titanium alloy. Interface-nya itu press fit, biological fixation, PMFA. Interface itu kayak semennya untuk menempelkan aja. Biological fixation ini terjadi osteointegrasi, yaitu adalah tulangnya itu nanti berintegrasi atau menyatu terhadap komponen femoralnya itu.
Begitu juga pada patellar komponen, material juga terbuat dari kobalt kromium. Nah, ini pada tibial material sama, ini umum digunakan sebagai satu kesatuan material. Lalu plastik insertnya menggunakan polyethylene, UHMBPE, ultra high molecular density, ultra high molecular weight polyethylene. Nah, ini ini permasalahan pada desain sekarang itu adalah articulation where produce particulates. Jadi kausan yang terjadi karena gesekan itu menghasilkan partikel-partikel yang nanti akan masuk mengotori dalam jaringan tubuh. Nah, osteolysis and bone resorption at the implant interface. Ini terjadi terjadi osteolysis dan bone resorption. Jadi lepas dari tempelannya itu karena ada bone resorption. Tulangnya itu jadi kan tulang itu kan setiap saat itu kan berubah, jadi dia akan menempel dan menghilang karena sudah tidak rekat dengan tulangnya sehingga berpotensi loosening atau tidak kencang lagi pada sambungannya itu sehingga tidak fit atau maksudnya tidak rapat pada sambungan antara tulang fibia dan tulang femur dan tibia. Nah, stress yielding leads to bone degeneration. Nah, metal bone interface ini metal itu kan tidak akan mengalami pengecilan, padahal kita lihat tulang-tulang itu kan semakin tua itu kan ukurannya akan semakin mengecil karena memang sudah jarang dipakai untuk aktivitas sehingga dia akan berubah bentuknya mengecil gitu ya. Semakin tua itu kan kalau kita lihat orang muda lalu menua itu kan pasti akan semakin tulangnya mengecil, sehingga badannya akan tambah kecil gitu. Average lifespan kurang lebih ini akan berfungsi pada idealnya di 10-20 tahun rata-rata pemakaiannya. Nih, metal fenomena yang terjadi pada metal adalah stress shielding. Nah, hal yang sangat pada pergantian ini, jika menggunakan metal itu nanti saat tulangnya melemah, justru metal itu akan merusak bagian tulang karena metalnya kan tidak mengalami degradasi kekuatan dari kekerasan dari metalnya itu. Nah, sehingga idenya dari total knee replacement ini adalah wear reduction atau partikel-partikel akibat gesekannya itu berkurang dan lebih kuat, kausan yang terjadinya lebih tahan aus. Lalu yang kedua stress shielding. Nah, sehingga ada sambungan metal polyethylene, wear rate ini sangat besar sekali kalau seandainya metal bergesekan dengan polyethylene, dia akan menggerus polyethylenenya. Ceramik polyethylene nih masih cukup tinggi, metal sangat rendah sekali, dan seramik nih sangat rendah. Tapi pembuatan seramik itu kan sangat sulit untuk proses manufakturnya dan akan force absorption yang mengurangi gayanya itu akan sangat sulit dibandingkan menggunakan polyethylene. Nah, ini ada model baru yang baru diuji coba, metal interface system, dan sudah diimplankan pada 100.000 manusia di seluruh dunia. Jadi dengan ada interaksi antara yang dipasang, gesekannya terjadi dari metal dan metal, tidak ada bantalan dari polyethylene. Nah, ada alternatif desain lain, metal interface using a three material system. Nah, ada
Wah, ini ada poros titanium insert, poros titanium alloy, lalu polyethylene insert dalamnya ini, terus ada cobalt chromium molybdenum. Nah, ini ada osseointegration, atau kita bisa melihat nih jaringan tulang titanium. Di sini ada konektif jaringan apa namanya? Ini tidak terjadi integrasi. Seharusnya yang terjadi integrasi ini akan tumbuh dan menyatu di permukaan surface-nya titanium ini. Nah, sehingga jika ini bisa menyatu sempurna, tentu saja implan ini akan terpasang, akan lebih kencang, tidak mudah lepas. Nah, osseointegration. Nah, ini. Salah satu keunggulan titanium ini adalah titanium itu mudah sekali ditempeli jaringan dari tulang ini. A fixture is osseointegrated if it provides a stable and apparently immobile support of processes under fixation load without pain, inflammation, or loosening. Nah, jadi ini kan kalau seandainya sudah menyatu, dia nggak merasakan sakit, tidak terjadi pendarahan ataupun kendor, loosening kan kendor. Oke, itu untuk knee replacement sekilas. Nanti kita akan lanjutkan pada diskusi-diskusi yang ada pada my class. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.